Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8 bab 2, menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan oleh kita umat muslim. Mengapa pembahasan ini menjadi penting? Pertama, sebagai seorang pelajar muslim, kita harus memperkuat diri kita untuk tidak mendekati 3 hal negatif ini. Pertama, minuman keras, yang kedua judi, yang ketiga pertengkaran. Alasan yang kedua, ketiga perbuatan ini adalah merupakan penyakit masyarakat yang harus kita perangi bersama dengan cara menghindari sebisa mungkin untuk tidak mendekati 3 macam perbuatan tercela ini. Kita berharap semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan diri kita dari 3 macam perbuatan yang tercela ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembahasan ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap semoga ilmu yang kita dapati serta cita-cita yang akan kita pupuk sejak sekarang, kesuksesan yang kita harapkan di masa mendatang akan tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan beri aku pemahaman dalam mendalami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu apa saja yang mesti kita pelajari pada bab 2 ini tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, pada kajian kali ini setiap kita dituntut untuk memiliki kompetensi dasar dalam mempelajari bab 2 ini. Salah satunya adalah membaca ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Setelah membaca ayat suci Al-Quran tentang 3 macam perbuatan tercela ini, kita diminta untuk memahami hukum bacaan qalqalah. Selanjutnya, kita diminta untuk menghafalkan ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi berikutnya mengartikan tiap kata atau mufrodat yang ada di dalam ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuannya agar kita bisa menerjemahkan ayat Al-Quran tentang 3 macam perbuatan tercela tadi. Kompetensi yang ketiga, memahami kandungan ayat dan hadis terkait tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuannya agar kita bisa mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia agar bisa menghindari diri kita dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Mudah-mudahan kompetensi ini bisa tercapai dengan cara bersungguh-sungguh memelihara diri kita untuk mengetahui segala hal yang berkaitan
tentang bab ini, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, juga membiasakan diri kita untuk selalu menjauhkan diri kita dari ketiga macam perbuatan tercela ini. Baiklah, yang berbahagia, bagi kalian yang sudah terbiasa berdoa sebelum belajar, jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai perbuatan baik yang dilakukan secara berturut-turut meskipun hanya sedikit, termasuk membiasakan berdoa sebelum belajar. Oke, selanjutnya mari bersama kita membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Di layar sudah tertera, Ibu akan bacakan, kalian simak, karena selanjutnya kalian akan diminta untuk mengartikan kata per kata atau mufradat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 209. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan harta yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Baiklah anak-anak ibu yang berbahagia, ibu berharap kalian dapat membacakan Quran Surah Al-Baqarah 219 ini dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Oke, selanjutnya Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, anak-anak ibu yang penuh semangat, seperti yang sudah ibu utarakan bahwa dua ayat tentang bab 2 ini kalian harus bisa mengartikan kata per kata. Nah, berikut sudah ibu tampilkan kata per kata berikut artinya. Kata pertama, yas'alunaka.
artinya mereka menanyakan kepadamu. Kepadamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An artinya tentang, al-khamri artinya khamar atau sesuatu yang memabukkan, wa artinya dan, al-maisir artinya judi. Qul katakanlah, fihima pada keduanya, itsmun dosa, kabirun besar, wa manafi'u beberapa manfaat, linnasi bagi manusia, wa itsmuhuma dosa keduanya, akbaru lebih besar, min dari, naf'ihima manfaat keduanya. Wa yas'alunaka mereka menanyakan kepadamu, madza apa, yunfiquna mereka infakkan. Qul katakanlah, al-afwa kebaikan, kadzalika demikianlah, yubayyinu menerangkan, Allahu Allah, lakum kepadamu, al-ayati tanda-tanda, la'allakum agar kamu, tatafakkarun memikirkan. Oke? Nanti kalau ibu tanya apa arti al-maisir? Judi. Bagus. Nanti kalau ibu bertanya apa arti yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu. Bagus. Nanti kalau ibu bertanya lakum, artinya kepadamu. Seperti itu. Nah, nanti penggalan-penggalan kata ini atau mufradat akan ibu sertakan dalam ulangan harian. Maka kalian harus benar-benar mengetahui arti setiap kata dalam Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang bab 2 ini. Oke. Nah, secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut ini. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ibu berharap bahwa pengetahuan kalian tentang bahaya minuman keras harus kalian lengkapi lagi dengan membaca buku Pendidikan Agama Islam kelas 8 bab 2. Karena di dalam buku sudah disediakan bacaan, referensi, serta hal-hal yang kalian perlu tahu tentang definisi dari keharaman minuman khamar ini atau minuman yang memabukkan ini. Oke, ya, mari belajar mengenal kata per kata dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu artinya setiap, muskirin yang memabukkan, khamrun khamar, wa artinya dan, kullu artinya setiap, bagus. Muskirin yang memabukkan, haramun, tahu dong artinya haram? Ya, haramun artinya haram. Oke, nanti ibu akan minta kalian untuk mengartikan kata per kata dengan form yang kosong. Jadi tugas kalian adalah mengisi form kosong dengan arti tiap kata nanti ketika ulangan harian. Ibu, kalau tentang haram, tentang minuman haram sudah kita bahas.
Ibu yakin kalian bisa melengkapi pengetahuan ini dengan membaca buku pendidikan agama Islam. Oke, pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Mengapa antara minuman keras memabukkan erat kaitannya dengan pertengkaran dan pembunuhan? Nah, manusia dilengkapi oleh Allah dengan akal. Berharap dengan akal manusia bisa memperkaya diri dengan budi pekerti. Karunia Allah berupa akal harus benar-benar dipelihara dengan memfungsikan sebaik-baiknya karunia yang Allah berikan khusus pada manusia. Sebab Allah menciptakan makhluk di dunia ini tidak hanya manusia. Ada makhluk seperti binatang. Ada makhluk Allah yang mulia juga malaikat. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Syaitan diberi nafsu, tidak diberi. Binatang diberi nafsu, tidak diberi akal. Nah, manusia makhluk yang paling sempurna, diberi akal, diberi nafsu. Disinilah manusia diminta berjuang memaksimalkan dua karunia Allah ini agar bisa digunakan sebaik-baiknya. Nah, ketika manusia sudah mengenal minuman keras, berarti dia sudah merusak karunia Allah berupa akal. Orang yang sudah meminum minuman keras, secara langsung akalnya tidak akan berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena salah satu efek dari minuman yang memabukkan itu, atau minuman yang diharamkan itu adalah memabukkan. Orang yang mabuk adalah orang yang kehilangan kesadarannya. Orang yang hilang kesadaran adalah orang yang saat itu sedang tidak memfungsikan akalnya secara baik. Oleh karena itu, salah satu efek dari meminum minuman yang memabukkan, salah satunya adalah pertengkaran dan pembunuhan. Seperti yang dikisahkan pada zaman sahabat Rasulullah, ada seorang anak pemuda yang saleh. Suatu saat dia diminta hadir ke suatu tempat, ditawari wanita cantik, diajaknya untuk berzina. Dia dengan tegas menolak. Tawaran kedua, ia diminta untuk mengambil sebilah pisau membunuh orang yang ada di hadapannya. Ia pun menolak. Pilihan ketiga, ia diminta untuk meneguk sedikit dari minuman keras. Dia berpikir, dari ketiga pilihan ini, yang lebih ringan adalah meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Maka diambillah pilihan ketiga, diminumlah khamar itu hingga mabuk. Dalam kondisi mabuk, hilang kesadaran, tidak bisa memfungsikan akal, maka ketiga tawaran ini dilakukan dengan mudah. Ketika dalam kondisi mabuk, berzina dia lakukan, membunuh pun ia lakukan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa mengharamkan umat Islam untuk minuman mabukan atau khamar, karena efeknya akan merusak akal. Oke, anak-anak ibu yang berbahagia, pembahasan kita tentang pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang mukmin bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Islam datang ke muka bumi untuk kebaikan seluruh umat manusia, bahkan untuk kebaikan seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah pembawa kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi, muslim yang sejati adalah muslim yang berakhlak mulia. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah dan seluruh alam?
Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maka Rasulullah bersabda, Inna itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia hanya satu misiku, salah satunya adalah aku diutus ke dunia, salah satu misiku adalah menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti manusia. Oleh karena itu maka jadilah muslim yang baik, jadilah muslim yang membawa rahmat bagi sesama dengan cara menghindari pertengkaran antara sesama, membina kerukunan dengan sesama tanpa memandang bulu, tanpa pandang bulu. Dengan sesama umat beragama bersikaplah baik, bina kerukunan, jauhi pertengkaran pun dengan umat atau dengan sahabat yang beda agama. Karena Rasulullah mengajarkan kita menjadi manusia yang berakhlak mulia dan menjadi manusia yang selalu bermanfaat bagi sesama. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anil Bara ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi janganlah kita pernah melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan sesama mukmin, apalagi sampai membunuh. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sangat murka perbuatan. Maka ibu berharap pada kalian nanti di akhir pelajaran ini ibu akan membuat tugas kepada kalian untuk membuat quote damai berisi tentang kutipan-kutipan kalimat yang menghimbau pada perdamaian, kerukunan, dan menghindari pertengkaran. Nanti quote yang kalian buat kirim sebagai tugas. Di tugas pertama ya. Nanti kalian untuk lebih jelasnya ibu sudah simpan di kelas masing-masing. Kalian lihat saja tugas untuk pertemuan pertama. Nah, buat quote satu saja tentang bagaimana membina kerukunan, bagaimana menghindari pertengkaran. Intinya ajakan berdamai, quote damai ya. Tugas yang kedua, kalian harus upload konten di TikTok, isinya tentang bagaimana membina kerukunan, perdamaian antar sesama, baik sesama teman atau antar orang-orang yang kalian kenal, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat kalian tinggal. TikTok ya. Nah, nanti kirim TikTok kalian atau konten yang sudah kalian buat di TikTok untuk ibu berikan nilai. Ingat, TikToknya berisi tentang ajakan untuk damai dan membina kerukunan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, anak-anak ibu, kita lanjut ya pada berikutnya. Nah, seperti biasa ketika kita belajar hadis atau ayat Quran, ibu ingin kamu tahu tentang kata per kata, arti kata per kata atau mufradatnya. La zawalu artinya kehancuran. Nah, di situ sebutnya zawal. Nah, la-nya di situ sebagai penekanan bahwa sungguh kehancuran. Arti sesungguhnya itu. Dunia ahwanu lebih ringan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini ahwanu itu isim takdir. Nah, haunun itu ringan, tapi ahwan itu lebih ringan. Kehancuran dunia lebih ringan ala di Allahi Allah min daripada qatli membunuh mukminin seorang mukmin bi dengan ghairi tanpa haqqin hak. Ini sebagai hadis ini sebagai ultimatum kepada kita bahwa betapa pentingnya menghormati hak orang, terutama hak sesama mukmin. Nah, karena dalam Islam itu an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa.
Makanya dalam Islam itu ada hukum kisos. Nah, hukum kisos ini sebagai bukti bahwa Islam itu menghendaki keadilan. Jadi ketika ada seseorang menghilangkan tangan orang lain, maka balasan yang setimpal adalah hilangkan kembali tangannya. Ada orang yang membunuh orang lain, maka hukum setimpalnya atau hukum kisosnya adalah rajam dia sampai mati. Nah, itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah supaya kita menjaga hak dan martabat sebagai sesama manusia. Oke, anak-anak ibu, mari renungkan. Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr atau minuman keras. Melarang keras. Bukan hanya larangan, tapi melarang keras. Levelnya sudah tinggi sekali. Bukan lagi level 1, tapi level 10. Bisa dong kalian bayangkan ya, kalau kalian makan bakso aci contohnya, pakai level ya. Kalau level 1 masih rendah, level 2 sudah mulai tinggi. Kalau sudah level 5 tuh pedas sekali. Nah ini, Allah melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar, minuman keras. Apalagi narkoba dan sejenisnya. Ibu yakin kalian tidak akan berusaha mendekat pada hal-hal yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman keras, narkoba, dan zat aditif lainnya dan zat yang membuat ketagihan dan akan merusak fisik dan mental. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak ibu yang tersayang, penuh semangat, mudah-mudahan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ingin disayang oleh Allah, bila kita ingin disayang oleh manusia, sayangilah diri kita sendiri. Menyayangi diri kita sendiri adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Dengan cara menghindari diri kita dari 3 macam perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan permusuhan atau melakukan pembunuhan. Kenapa? Pada slide ini lebih diutamakan atau lebih ditekankan kepada minuman keras, karena minuman keras adalah kunci pembuka dari segala macam kejahatan dan kenistaan. Oke, anak-anak ibu, mari kita baca. Penelitian menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Nah, ini sudah berpindah kita pada pembahasan tentang judi. Ibu berharap bahwa pengetahuan kalian tentang judi bisa kalian perkaya lagi dengan membaca materi bab 2 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 ya. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan berkepanjangan. Ilustrasi cerita pada slide ini menggambarkan betapa judi ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Tidak jarang orang yang rumah tangganya hancur karena perjudian. Anak keturunannya menjadi manusia-manusia tak berguna karena judi. Bahkan dirinya pun binasa di medan judi. Oleh karena itu, anak-anak ibu, segala bentuk judi, sekecil apapun, jangan pernah dilakukan. Sebagai contoh, ketika kalian melihat sebuah pertandingan sepak bola, kalian membela tim yang kalian dukung. Nah, ketika sambil kalian memberikan dukungan kepada tim kalian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah berupa taruhan. Ibu mau tanya, taruhan itu judi enggak? Judi ya.
tidak dilihat dari besar kecilnya nominal taruhan kita, tapi yang dinilai adalah bentuk perlakuan dari cara kita mendapatkan sebuah keuntungan. Hati-hati dengan taruhan. Kenapa? Yang menang belum tentu kaya, yang kalah pasti sengsara. Anak-anak ibu, ibu rasa kalian sudah bisa memanfaatkan akal dengan sempurna, dan kalian sudah bisa menjalankan fungsi kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang harus benar-benar menjaga diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Oke, di sini ada sebuah pernyataan, judi melumpuhkan ekonomi. Ada juga judi berujung depresi. Ibu rasa kalian setuju ya, kalau judi melumpuhkan ekonomi. Contoh, kalau ayah kalian gemar berjudi, keuangannya justru akan teralokasikan untuk hobinya itu. Alhasil, kebutuhan kalian akan menjadi di nomor sekian kan. Harusnya rezeki yang dimiliki oleh ayah kalian untuk kebutuhan kalian belajar, kebutuhan rumah tangga menjadi teralihkan karena terpedaya oleh bujukan setan berupa judi. Judi melumpuhkan ekonomi. Berapa banyak orang bangkrut karena judi. Berapa banyak orang yang sengsara karena judi. Oke, judi berujung depresi. Tidak sedikit orang yang menjadi hilang akal, menjadi stres, menjadi depresi karena kalah di meja judi. Ibu rasa kalian sudah banyak menyaksikan tayangan film yang menayangkan tentang akibat dari perbuatan judi itu. Lanjut. Nah, di sini ada dialog Islam ya. Oke, ini ada di buku. Kalian boleh baca tentang apa ini, tentang pentingnya edukasi buat kelas 8 tentang bahaya khamar, bahaya judi, dan bahaya pertengkaran. Nah, silahkan dibaca. Oke. Nah, Mutiara Hasanah Islam, secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Setuju. Karena apa yang kita makan akan menjadi darah dan daging. Dari darah dan daging itulah jasad tubuh kita bisa menggerakkan fungsi-fungsinya. Akal berfungsi, otak berjalan, jasad bergerak karena ada darah yang dialiri oleh oksigen. Ketika darahnya tercampur atau terbentuk dari yang haram, maka perbuatan yang dihasilkan pun akan mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengharamkan minuman keras. Keharaman khamar juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan karena orang yang meminum khamar akan kehilangan kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan buat orang yang menjauhi minuman keras. Judi meracuni kehidupan. Oke anak-anak ibu, ada kata dalam Quran surah Al-Maidah yang sudah ibu bacakan di depan tadi. Ada kata maisir. Maisir dalam bahasa Arab artinya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut dengan berjudi. Maisir juga dikatakan mewajibkan menyerahkan harta bagi yang kalah dan memungut harta bagi yang menang. Dan seperti yang sudah ibu contohkan tadi, salah satunya adalah undian ya atau taruhan.
Dalam pandangan Al-Quran, judi adalah perbuatan yang terlarang dalam Islam. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang ditujukan kepada kejahatan, yang menyatakan bahwa kejahatan judi itu jauh lebih jahat daripada keuntungan yang diperolehnya. Semua bentuk perjudian itu dilarang dan diharamkan sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak ibu, lihat pesan yang ada di slide ini. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena akan membuat kalian melupakan tugas utama. Apa tugas utama kalian? Belajar dan ibadah. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian, melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menentarkan anak-anak dan keluarga mereka. Ibu berharap kalian adalah anak-anak yang bahagia karena memiliki ayah dan ibu yang bertanggung jawab. Amin ya Rabb. Oke, anak ibu, tentang pertengkaran. Jiwa dibalas dengan jiwa. Pembunuh akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Oke, tindakan kekerasan. Apakah kalian pernah melakukan tindakan kekerasan? Coba kalian lihat dan kalian ingat-ingat lagi. Pernahkah kalian melakukan bullying pada teman? Pernahkah kalian mengejek teman? Pernahkah kalian mengolok teman? Ini adalah bunga-bunga dari kekerasan itu sendiri. Siapa yang suka dibully? Tentu tidak. Siapa yang suka diejek? Tentu tidak. Siapa yang suka dicemooh? Tentu tidak. Maka dari itu, no bullying. Gak boleh ada saling mengejek. Tidak boleh ada saling menghina. Tidak boleh ada saling mencaci. Kita adalah manusia yang sama, yang diberi kemuliaan oleh Allah berupa akhlak, berupa akal yang sempurna, dan kita sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah menjadi hamba Allah yang muslim. Oke, anak-anak ibu, meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Kenapa? Karena peristiwa pembunuhan kerap kali dilakukan oleh Bani Israel yang selalu membantah hukum-hukum Allah dan selalu mengabaikan hak-hak asasi dari manusia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Inilah pentingnya menumbuhkan jiwa toleransi buat kita. Ibu rasa edukasi tentang membina toleransi sudah sangat sering kita lakukan. Di antaranya, ikut sertanya kita, partisipasinya kita pada acara santunan yatim dan duafa. Kepedulian kita akan terasah sedikit demi sedikit ketika kebiasaan baik itu terus kita lakukan. Karena akhlak karimah itu terbangun dari kebiasaan yang berulang-ulang agar menjadi budaya. Oke, anak-anak ibu, di sini ada gambar yang sengaja ibu sajikan. Tujuannya supaya nanti ketika kalian melaksanakan tugas membuat quote, ada bayangan sedikit kata-kata yang harus kalian tulis dalam pernyataan nanti. Saatnya merdeka dari narkoba. Setuju ya? Nah, ibu yakin kalian gak ada yang terjerat narkoba. Insya Allah. Oke, ada lambang cinta membingkai Indonesia. Ini adalah lambang kerukunan atau toleransi antara sesama. Islam rahmatan lil alamin. Oke, narkoba tiket neraka. Oh, naudzubillah ya. Kejam ya, tapi itulah yang mesti kita tahu.
Oke, miras sama dengan mesin pembunuh. Oke, kalian baca efek alkohol dalam tubuh ya. Alkohol dalam tubuh. Apa saja yang dirusak? Otak, ginjal, paru, organ reproduksi, pankreas, sistem saraf, liver, dan jantung. Nah, mau nggak kalau salah satu organ tubuh kita rusak karena alkohol? Seperti itu ya, insya Allah. Oke, ciri-ciri pecandu minuman beralkohol. Kalian bisa lihat di sini ya. Suasana hati dan perilaku yang selalu berubah-ubah, nggak konsisten. Makanya kalau orang sedang mabuk, ditanya itu sering berubah-ubah. Nah, menjadi pendiam dan penyendiri. Nah, kalian hati-hati ketika ada teman kalian yang sulit diajak bersosialisasi, maunya sendiri, melamun gitu ya. Pokoknya maunya sendiri aja. Nah, kalian harus dekati. Khawatir dia sudah mulai kecanduan alkohol. Tidak lagi tertarik menyalurkan hobi atau tidak tertarik untuk melakukan aktivitas positif. Nah, oke, orang yang terkena narkoba biasanya sulit melakukan hal-hal yang positif. Malas olahraga, malas ibadah, malas bersosialisasi dengan teman. Oke, katakan tidak untuk narkoba. Ya, lanjut ya. Oke, jangan sentuh narkoba, setuju. Oke, hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah berbeda. Berbeda rupa, berbeda warna, berbeda suku, berbeda bangsa. Siapa yang paling mulia? Di mata Allah, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling baik akhlaknya. Oke, judi racun berbisa. Nanti Ibu mau quote yang kalian buat berkisar pada kalimat-kalimat ini, tapi dikembangkan ya. Ini hanya penggalan-penggalannya. Ingat nyawa taruhannya. Ada judi, ada miras. Siap-siaplah untuk sengsara, bersiap-siaplah untuk rusak tubuhnya. Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang, anak istri terlantar, semua karena judi. Mulai sekarang, stop judi. Ini anak-anak Ibu. Nih, pernah nggak kalian lihat ada tawuran seperti ini? Nauzubillah ya, jangan ya. Nah, coba provokasi merusak budi. Maka jangan mudah terprovokasi. Terlebih ketika kita sedang bermedia sosial, tolong dilihat mana yang hoax, mana yang berita-berita real. Nah, ketika kalian mulai terprovokasi, kalian sudah mulai kehilangan akal sehat. Kalian lebih terbawa nafsu, kalian lebih mengikuti langkah-langkah setan. Janganlah kalian seperti gambar yang ada di layar ini. Anak-anak Ibu, tempatmu bukan di sini. Mereka berkelahi, mereka bertengkar. Kamu bukan di sini. Tempatmu adalah di rumah, di sekolah, bersama teman untuk belajar, bersama teman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang baik. Coba lihat, ada harimau. Kami sahabatan dong. Harimau saja bisa bersahabat, apalagi kita ya. Jadi mulai sekarang buat kalian yang suka bertengkar, yang sering berkelompok, yang sering pilih-pilih teman, jangan gitu ya. Kita lihat harimau, dia tetap akur dengan sesama. Oke, anak-anak Ibu, demikian pertemuan pertama pada bab kedua. Tugas silahkan kalian lihat di kelas masing-masing. Di sana sudah Ibu siapkan 2 tugas untuk materi pertama. Oke, supaya belajar kita kali ini ada manfaatnya. Kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan mengizinkan kita untuk memanfaatkan ilmu kita baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau membuat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan, pemelihara alam. Demikian anak. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi pesan Ibu, tolong dilengkapi pengetahuan kalian melalui buku pendidikan agama Islam dan buku-buku penunjang yang sudah Ibu simpan di e-book. Insya Allah kalau kalian rajin membaca, kalian akan banyak tahu tentang segala sesuatu. Oke, untuk tugas kali ini merumuskan pesan-pesan yang dapat dipetik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bentuknya quote ya. 2. Menyampaikan atau memaparkan hasilnya kepada kelompok lain untuk dibandingkan dan saling melengkapi. Kalian kirim quote yang sudah kalian buat. Nanti Ibu akan mencoba tayangkan quote yang kalian buat melalui Zoom meeting yang akan kita lakukan pada sesuai dengan jadwal belajarnya. Yang ketiga, menyelesaikan Ayo Berlatih halaman 31 sampai 34 seperti biasa. Kalau melakukan tugas Ayo Berlatih, cukup kalian tulis jawabannya saja, tapi di atasnya tolong ditulis Ayo Berlatih halaman 31 dan 34. Ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.